Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik kelas remaja? Ya, ini semuanya lagi jawab ya di rumah masing-masing. Ya, jadi kakak doakan, kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah bersama. Hari ini ibadahnya melalui YouTube, jadi nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa melalui video ini. Untuk adik-adik yang mungkin masih berdiri atau mungkin lagi jalan-jalan di rumahnya, lagi berjalan-jalan, yuk duduk dulu, kita siapkan hati kita dan sikap kita untuk mulai ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau angkat satu pujian. Kita bernyanyi, merialah ukurta, muji kencah. Meriahlah ukurta, muji kencah, di bata raja melisi mulia, pemimpin gelar nasi badia, dan ia ngerajai sasinasana. Maka bujurnya di bataman puji, nai nari genduari sepagi, bantandaina kita kina sisui, sembah ia memadi. Dagena mari pujilah di bata, si ingat min kerina pemerena, lah tetap rasna gegepe tendinta, mahuli menjadina kerajaan jema. Maka bujurnya di bataman puji, nai nari genduari sepagi, bantandaina kita kina sisui, sembah ia memadi. Kita mau mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan yang terus melengkapi kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memberkati media yang kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu, siapa adik-adik yang pada saat ini keadaannya ataupun keadaan hatinya itu sedang tidak rukun dengan seseorang gitu ya, mungkin sedang lagi bertengkar dengan temen di sekolah, atau mungkin lagi nggak enakan sama kakak abang di rumah gitu. Ada nggak kira-kira yang sedang hidup tidak rukun nih seperti itu? Ada nggak? Mungkin ada yang beberapa yang jawab dalam hati di rumah masing-masing ya. Hari ini nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup rukun. Nah, sebelumnya kita mau angkat dulu sebuah pujian. Kita mau bernyanyi lagu Sungguh Alangkah Indahnya.
Nah, kakak mau tanya lagi nih, siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Ya, siapa yang mengasihi adiknya atau kakaknya atau abangnya? Siapa yang mengasihi teman di sekolahnya? Siapa yang mengasihi guru sekolahnya? Siapa yang mengasihi guru sekolah minggunya? Siapa yang mengasihi tetangganya? Ya, jadi adik-adik, kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mau angkat sebuah pujian, kita mau bernyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, kita mau bernyanyi lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwaku
Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kesehatan hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kakak kami yang akan memberitakan firman hari ini. Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami semuanya, supaya kami boleh menerima dan mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah ada Alkitabnya semua? Kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, mungkin kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi hari ini kita diingatkan kembali tentang seperti tema kita pada hari ini, yaitu keluarga yang rukun. Nah, adik-adik, di ayat ini tadi katanya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik, semua orang mendambakan kehidupan yang baik, kehidupan yang rukun bersama dengan orang lain. Kenapa ya kita mendambakan hidup rukun dengan orang lain? Karena di dalam hidup rukun dengan orang lain, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kegembiraan, kita mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan kedamaian, dan kita mendapatkan kebahagiaan. Tentunya semua kita, kakak juga, adik-adik juga yang ada di rumah, pasti mendambakan kebahagiaan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah seperti tema kita hari ini, keluarga yang rukun. Nah, adik-adik pasti pernah menyanyikan lagu seperti yang kita baca saat ini. Lagu tentang saudara yang hidup rukun. Mari kita dengarkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
bila saudara semua Hidup rukun, semua angkat tangan tinggi, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir. Amin. Sedang besar Allah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik sudah dengarkan kan lagunya? Kita sudah biasa mendengar lagu ini. Nah, adik-adik, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut katanya. Jadi, minyak yang ditaruhkan dari kepala saat turun ke janggut dan ke jubah ke bawah terus ya. Mengalir berarti ke bawah. Dan ini bukan minyak sembarang minyak. Bagi bangsa Israel, minyak urapan ini digunakan untuk mengurapi raja atau nabi, dan untuk menguduskan perkakas-perkakas alat-alat yang ada di bait Allah. Nah, minyak ini minyak istimewa. Nah, dia mempunyai aroma yang menyenangkan orang lain, aroma yang membuat orang lain merasa tenang untuk menghirupnya, mencium wangi-wangiannya. Nah, Harun sendiri merasa dia merasa wangi, merasa harum dengan minyak ini, dan orang lain pun merasakan keharumannya. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa artinya hidup rukun yang ada di dalam diri kita dan keluarga kita tentu menyenangkan kita dan keluarga kita, dan menyenangkan juga bagi orang lain. Orang lain senang melihatnya kalau kita satu keluarga hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik, seterusnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Adik-adik, gunung Hermon itu dia ditutupi salju. Dan dia sulit untuk sampai ke Gunung Sion karena dia melewati tanah kering dan lembah. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau kita punya kemauan, punya usaha untuk melakukan, menciptakan kehidupan yang rukun tadi di dalam keluarga, artinya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil terjadi kalau kita berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab katanya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan udah perintahkan berkat itu harus sampai di sana, berkat itu pasti akan sampai di sana. Sekarang kita membaca bacaan tentang untuk remaja pada hari ini ya, yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 5. Sekarang kakak bacakan ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, adik-adik, ada dua yang sudah kita baca, perikop yang kita baca, satu taat dan kasih, satu tentang persaudaraan yang rukun. Nah, adik-adik, untuk hidup di dalam keluarga tentu ada orang tua, ada anak, mungkin ada juga saudara yang lain yang tinggal di rumah kita dalam satu keluarga. Jadi orang tua, mamanya sama bapaknya juga, mama papa kita juga harus menjaga kerukunan. Jadi mama papa kita juga harus saling menghargai,
harus saling mengasihi, harus dia menunjukkan bahwa dia saling mengasihi satu sama lain. Dengan seperti itu adik-adik tentu merasa senang bahwa orang tuanya tidak berantem melulu gitu. Nah, orang tua juga sesudah dia menghormati, saling menghormati dan saling mengasihi, dia juga harus menghormati dan mengasihi anak-anaknya. Ya, misalnya adik-adik, kalau misalnya adik-adik sedang bicara-bicara dalam keluarga, adik-adik mengeluarkan pendapat misalnya. Adik-adik bilang, maaf ya Pak, kalau pendapat saya seperti ini, begini-begini. Kita utarakan kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita harus menghormati kita, menghargai kita, untuk mendengarkan apa pendapat kita, supaya terjalin saling menghargai satu sama lain. Begitu juga di antara anak-anak. Misalnya adik-adik di rumah punya adik atau juga punya abang, barangkali punya kakak ya, atau punya saudara yang lain yang ada di rumah. Ini juga harus dijaga kerukunannya, dijaga juga supaya saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tercipta kerukunan di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat yang lingkungan yang paling kecil untuk memulai membangun kehidupan kerukunan yang lebih besar. Jadi di keluarga dulu, orang tua antar mama dan papa, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak. Nah, lebih dari itu, keluar dari rumah, setelah kita hidup rukun di dalam rumah, tentunya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Nah, kita merasakan kebahagiaan, damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Artinya, semua ini bisa kita lakukan kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Karenanya kita harus saling mengasihi supaya tercipta keluarga yang rukun. Nah, dengan terciptanya keluarga yang rukun, tentu terciptalah keluarga yang merasakan kebahagiaan. Kalau kita bahagia, tentu kalau orang bahagia itu ya, dia tidak cemberut. Dia pasti ada senyuman, ada kata-kata yang lemah lembut, ada kerendahan hati yang selalu ditampilkannya di dalam kehidupannya. Sehingga kebahagiaan yang kita rasakan dirasakan juga oleh orang lain ketika kita berhubungan dengan orang lain. Nah, dengan orang lain juga kita harus menciptakan kerukunan supaya orang lain merasakan juga kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari nats ini bahwa untuk menciptakan kehidupan yang rukun itu sebenarnya banyak juga tantangannya. Tapi kalau kita mau, kalau kita bersedia, mau berusaha, tantangan itu akan bisa kita atasi. Nah, mulai sekarang bersama-sama dengan keluarga, dengan mama papa kita, dengan saudara-saudara kita menciptakan kebahagiaan yang dimulai dari kerukunan. Nah, adik-adik, kalau kakak kita atau abang kita misalnya dia punya alat tulis, kita mau nulis, seorang adik mau menulis, dia mau ambil pulpen abangnya. Nah, ini harus kita permisi, bilang dulu sama abangnya, bang aku mau pinjam. Itu bentuk salah satu menghargai supaya tercipta kerukunan. Kalau nggak gitu, abang kita bisa marah karena dia merasa terganggu, karena dia merasa tidak menghormati kehidupannya pribadi yang sudah diaturkannya. Mungkin dia udah menata di mana pulpen, di mana penggaris dan lain-lain. Nah, datang kita langsung kita ambil aja tanpa permisi. Tentu abang kita akan merasa tersinggung. Nah, muncullah ketidakharmonisan di dalam keluarga.
Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Jadi kita harus saling menghormati, saling menciptakan bagaimana tidak terjadi keributan di dalam keluarga. Supaya apa yang kita dambakan, yaitu kebahagiaan, bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kita takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa mampu menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga. Nah, adik-adik, hari Minggu ini, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kebahagiaan, kerukunan di dalam keluarga itu bisa merupakan sebuah aroma yang harum yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bagaimana bagaikan embun yang dari Gunung Hermon bisa mengalir ke Bukit Sion, meskipun itu sesuatu yang tidak sulit terjadi, tapi karena berkat Tuhan akan dicurahkan situ, itu bisa terjadi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Mulai sekarang kita coba ya, kita coba untuk menciptakan kerukunan di dalam keluarga kita, supaya dari keluarga kita orang lain memuji Bapa di surga. Adik-adik, inilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan mengajari kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk bisa menciptakan kerukunan di dalam keluarga-keluarga kami, supaya tercipta kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan dari kebahagiaan yang kami rasakan, kami bisa juga membahagiakan orang lain. Dan dari apa yang terjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kami, orang lain dan kami juga bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, mari kita angkat pujian Simpar Tuhu Pemerendo. Simpar Tuhu Pemerendo, jujurkan buka membantu, ermangkakal mengukurku, laku lupa lias atedu. Alukan Tuhanku, persembahan anakku. Usikanlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu. Sita dimbas kami endah, bandula erlipat ganda. Kami kina rengasukna, dahi kendahin si mulia. Alukan Tuhanku, persembahan anakku. Usikanlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu.
Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini ya, tapi belum selesai ya. Jadi kita mau angkat doa syafaat kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan yang terus melengkapi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami memanjatkan doa syafaat kami ingin berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang sudah dikumpulkan ini dapat berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persekolahan adik-adik kami. Tuhan yang memberkati persekolahan adik kami, Tuhan yang membuat semuanya menjadi lancar. Tuhan yang memberikan kepada adik kami hikmah dan kepintaran Tuhan dalam mengikuti persekolahannya, dan memberikan mereka semangat agar semangat selalu dalam mengikuti persekolahan walaupun melalui virtual. Kami juga berdoa buat kesehatan adik-adik kami. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan selalu, memberikan mereka sukacita yang melimpah dalam segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang pekerjaannya, Tuhan berkati, memperlancar rezeki orang tua kami, agar orang tua kami bisa mendampingi kami, bisa membimbing kami. Tuhan juga yang memberikan orang tua kami kesehatan agar orang tua kami bisa tetap sehat dan bersukacita. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang berkati pekerjaan dan persekolahan guru sekolah minggu, segala aktivitas yang dikerjakan, biar nama Tuhan juga dimuliakan dari kehidupan guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu. Jika pada saat ini ada yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat ibadah minggu depan. Tuhan yang berkati agar Tuhan yang mengumpulkan kami lebih banyak lagi dalam ibadah minggu depan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang berkati agar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran kepada pemerintah kami dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan khususnya dalam menanggulangi pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Ya, sampai kita bertemu lagi di ibadah minggu depan. Nah, adik-adik tetap semangat sekolahnya, tetap sehat, jaga kesehatannya semuanya, jaga sukacitanya, dan pastinya tetap di rumah aja. Dadah adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.